Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif al-qabrun nabawiyyu wad du'a. Berikut adalah keterangan tentang berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sempat diperselisihkan ya oleh sebagian ulama. Dan bahkan ada orang yang salah paham tentang masalah tersebut dan menganggap bahwasanya berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap syirik. Ya, makanya di sini beliau akan meluruskan pemahaman tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dzakara al-ulama'u radhiyallahu anhum annahu yustahabbu liman zara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqifa lid-du'a'i mustaqbilan lil qabri syarifih. Para ulama menyebutkan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiri berdoa dengan menghadap ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Fayas'alullaha ta'ala ma yasha'u minal khairi wal fadli. Lalu ia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ia kehendaki berupa kebaikan dan keutamaan. Apakah dia harus menghadap kiblat ketika berdoa? Wala yalzamuhu ayyatawajjaha ilal qiblah, dan dia tidak wajib baginya untuk menghadap ke arah kiblat. Wala yakunu fi wuqufihi dzalika mubtadi'an aw dhallan aw musyrika. Kalau berdoa menghadap ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah dihukumi syirik, murtad? Kata beliau, la yakunu fi wuqufihi dzalika mubtadi'an aw dhallan aw musyrika. Jadi perbuatannya itu tidak dianggap sebagai bid'ah, tidak dianggap kesesatan atau bahkan kesyirikan. Wa qad nassal ulama'u ala hadzal amri bal qad dhahaba ba'dhum ila al-qawli bil istihbabi. Para ulama telah menegaskan hal ini. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa hal itu disunnahkan atau mustahab ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya berdoa di depan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap syirik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والأصل في هذا الباب هو ما جاء عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه لما ناظره أبو جعفر المنصور في المسجد النبوي. Dalil dalam masalah ini adalah kisah yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas ketika beliau berdialog dengan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur di Masjid Nabawi. Faqala lahu Malikun, Imam Malik berkata kepadanya, kepada khalifah, ya Amirul Mu'minin, la tarfa' sautaka fi hadzal masjid. Wahai Amirul Mu'minin, ini kata Imam Malik kepadanya, janganlah engkau meninggikan suaramu di masjid ini. Fa inna Allah ta'ala addaba qauman faqal, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mendidik suatu kaum dengan firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wa qad madaha qauman faqal, dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji suatu kaum dengan firman-Nya, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma qauman faqal, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela suatu kaum dengan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka al-ayah.
Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu. Wara'il Hujurat ila akhirih. Wa inna hurmatahu maitan ka hurmatihi hayya. Dan sungguhnya kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau itu wafat sama seperti kehormatan beliau ketika beliau masih hidup. Akhirnya ketika Amirul Mukminin Khalifah Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur mendengar pesan dari Imam Malik ibn Anas dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, akhirnya fastakana lahu Abu Ja'far. Abu Ja'far pun itu tunduk mendengar itu. Wa qala ya Aba Abdillah, lalu bertanya, wahai Abu Abdillah, ini kunyah Imam Malik ya. Ya Aba Abdillah, astaqbilul qiblata wa ad'u am astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Abdillah, kata Amirul Mukminin bertanya kepada Imam Malik, apakah aku menghadap kiblat dan berdoa, artinya membelakangi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah? Lalu apa jawaban dari Imam Malik? Faqala walima tasrifu wajhaka anhu wa huwa wasilatuk wa wasilatu abika Adam alaihi salam ila Allah ta'ala yaumal qiyamah. Kata Imam Malik, mengapa engkau berpaling darinya? Mengapa engkau berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menghadapnya? Padahal beliau adalah wasilahmu, perantaramu, dan perantara ayahmu Nabi Adam alaihissalam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Walima tasrif wajhaka anhu wa huwa wasilatuk. Lalu bagaimana engkau akan memalingkan wajahmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam ila Allah taala yaumil qiyamah? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasilahmu dan wasilah ayahmu Nabi Adam alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Bal istaqbilhu wastashfi' bihi. Bal istaqbilhu wastashfi' bihi. Ini mahallu syahidnya ada di sini ya. Jadi kata Imam Malik, hadapilah beliau, kamu menghadap beliau dan mintalah syafaat melalui beliau. Istashfi' bihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Fayashfa'uhu Allah. Qala Allah Ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ila akhir al-ayah. Maka Allah akan memberi syafaat dengan izinnya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, sekiranya mereka ketika menzalimi diri mereka datang kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وهذه القصة رواها القاضي عياض بسنده في كتابه المعروف بالشفاء في تعريف بحقوق المصطفى في باب من أبواب الزيارة وقد صرح كثير من العلماء بهذا. Dan cerita ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Qadhi Iyad dengan sanadnya dalam kitabnya yang masyhur yaitu kitab Asy-Syifa fi ta'rif bi huquqil Mustafa pada bab tentang ziarah, dan juga banyak ulama yang telah menjelaskan hal ini. Qala Syekh Ibnu Taimiyah Qala Syekh Ibnu Taimiyah qala Ibnu Wahb fima yarwihi an Malik idza sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqifu wa wajhuhu ila al-qabri la ila al-qiblah. Ini nukil dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik
bahwa apabila seseorang memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ia berdiri dengan wajah menghadap ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ilal qiblah, bukan ke arah kiblat. Wa yadanu wa yusallimu wa yad'u wa la yamussul qabra biyadihi, intaha. Lalu ia mendekat, memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa serta tidak menyentuh kubur dengan tangannya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sarraha an-Nawawi rahimahullah fi kitabih al-ma'ruf bil adhkari fi abwab az-ziyarati wa kadzalika fil idahi fi bab az-ziyarati wa kadzalika fil majmu'. Bahkan di sini Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan hal yang sama dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Adhkar dan juga kitab Al-Idah dan juga kitab Al-Majmu'. Kalau di Adhkar itu tepatnya di bab ziarah, sama juga dengan kitabnya Al-Idah pada bab ziarah. Qala Al-Khafaji, Imam Khafaji ini yang mensyarah kitab Syifa karangan Qadhi Iyad. Qala Al-Khafaji syarihu Syifa qala As-Subaki sarraha ashabuna bi annahu yustahabbu an ya'tiya al-qabra wa yastaqbiluhu wa yastadbiru al-qiblata thumma yusallimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma 'ala asy-syaykhaini thumma yarji'u ila mawqifihi al-awwali wa yaqifu fayad'u, intaha syarh Asy-Syifa lil Khafaji. Nah, di sini Imam Khafaji yang menyarai kitab Asy-Syifa menukil perkataan Imam Subki. Imam Subki berkata bahwa para ulama dari kalangan kami min ashabi Syafi'iyah, dari ulama mazhab Syafi'i, telah menjelaskan bahwa disunnahkan mendatangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap ke arahnya dan membelakangi kiblat. Jadi menghadap makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelakangi kiblat atau Ka'bah. Nah, setelah itu ia memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, lalu kembali ke tempat semula dan berdiri untuk berdoa. Ya, ini kutipan dari Al-Imam As-Subki ya, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Khafaji, pengarang syarah Asy-Syifa fi at-ta'rif bi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah. Berikut adalah pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Qala Syekh Ibnu Taimiyah ba'da naqli aqwalil ulama'i fi hadzal mawdu'. Syekh Ibnu Taimiyah beliau berkata setelah menyebutkan pendapat para ulama dalam masalah ini, apa kata beliau? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, fattafaqu fi istiqbalil qiblati wa tanaza'u fi tawliyatil qabri dhahrahu waqtad du'a. Jadi mereka, kata Ibnu Taimiyah, para ulama sepakat dalam hal ini, bahwasanya menghadap kiblat. Jadi tidak diperselisihkan ya masalah menghadap ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang diperselisihkan, kata beliau, tentang membelakangi kubur saat berdoa. Jadi apakah ketika nanti berdoa tetap menghadap kiblat atau bahkan membelakanginya dengan menghadap ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau masalah menghadap ke makam Nabi itu sudah tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan apabila dia membelakangi kubur. Wa tanaza'u fi tauliyatil qabri, membelakangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia menghadap kiblat dan otomatis itu akan membelakangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang terjadi perselisihan ulama, kata Ibnu Taimiyah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya masalah berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak ada ikhtilaf ya. Cuma yang terjadi ikhtilaf ketika membelakangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada sebagian orang menganggap bahwasanya Ibnu Taimiyah sama sekali
tidak setuju dengan masalah doa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah ini beliau melarang keras adanya berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di makam-makam ulama-ulama as-salihin al-auliya misalkan. Nah, dari mana mereka paham demikian? Ya, dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah yang disalahpahami, ya. Jadi mungkin ya para pengikut beliau ini salah paham dengan apa yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Makanya dalam masalah ini perlu, kata beliau, untuk dibahas, Hadhihi khalasatu ma yarahu Syekh Ibnu Taimiyah fi hadzal mawdu'. Dan ini adalah kesimpulan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Wa huwa yadullu dilalatan wadihatan ala anna man waqafa amama al-qabri yad'u Allah ta'ala wa yas'aluhu min fadlihi kama syar'ahu ala asasin matinin mu'tabarin muayyadin bi aqwali a'immatin min as-salafis salihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa huwa yadulluh. Nah, pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang berdiri di depan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah disyariatkan, maka ini berada di atas dasar yang kuat dan benar serta didukung oleh perkataan para imam dari kalangan salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walau ta'ammala al-munsifu al-aqilu qawla Syekh Ibnu Taimiyah wa tanaza'u fi tawliyatul qabri dhahrahu waqta du'a. Dan apabila orang yang adil, munsif dan akalnya sehat merenungkan perkataan Syekh Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan para ulama ini berselisih tentang membelakangi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdoa, kalau dia merenungkan benar-benar perkataan beliau ini, niscaya ia akan memahami darinya sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. La fahima minhu, kata beliau, ma yatma'innu qalbuhu wa yuqirru 'ainai. Niscaya ia akan memahami darinya sesuatu yang menyenangkan hatinya atau menenangkan hatinya, lalu juga menenteramkan pandangannya. Wa yubashshiruhu bi anna haula'i alladhina yaqifuna ba'da as-salami 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lid-du'a'i 'inda qabrihi ma zalu 'ala at-tauhid. Dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa orang-orang yang berdiri di dekat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberi salam lalu ia berdoa di situ, mereka itu tetap berada di atas tauhid. Artinya mereka bukan syirik, ya. Jangan kalian anggap bahwasanya itu orang syirik yang melakukan itu. Jadi kata beliau, mazalu ala tauhid. Nah, ini nyinggung nih. Nah, beliau nyinggung orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu dolal, itu syirik, itu murtad kalau doa di dekat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perkataan Ibnu Taimiyah. Coba bayangkan, perhatikan di sini perkataan Ibnu Taimiyah, wa tanaza'u fi tauliyatil qabri dhahra waqta du'a. Mereka berselisih dalam masalah membelakangi makam Nabi ketika doa. Nah, ini perselisihan ulama di sini. Jadi tidak ada perselisihan masalah berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kalian menganggap itu adalah bid'ah, itu adalah syirik, itu adalah sesat? Dari mana? Nah, kata beliau ini bisa diambil kesimpulan dari perkataan beliau ini bahwasanya orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa di sisi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mazalu ala tauhid wa min ahli iman, ya,
mazalu ala at-tauhid, dan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa anna hadhihi al-mas'alata mutanaza'un fiha bainas salaf, dan bahwa masalah ini memang diperselisihkan di kalangan para salafun salih. Wal kalamu mukhtalifun bainahum bainal istihbabi wa ghairihi, dan pembicaraan mereka atau perbedaan mereka itu ada yang mengatakan itu sunnah atau yang lainnya. Fahal yasilul halu ilal qawli bisyirki wa dhalal. Lalu kenapa ada orang yang mengklaim bahwasanya berdoa di makam Nabi SAW itu adalah bentuk kesyirikan atau kesesatan? Subhanaka hadza buhtanun azim. Ini pendustaan ini. Ya, ini dusta nih. Gak benar apa yang mereka katakan. Tahlilu kalami Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, di sini akan ada sebuah analisis tentang perkataan Syekh Ibnu Taimiyah yang tadi. Wal mafhum min kalami Syekh Ibnu Taimiyah huwa anna al-manhiya anhu haqiqatan huwa taharri du'ai 'indal qubur. Yang dapat dipahami dari ucapan Syekh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa yang sebenarnya dilarang itu bukan berdoa, ya, berdoa di makam Nabi atau di makam orang soleh, bukan itu. Tapi yang dilarang adalah sengaja memilih tempat itu, dalam artian kubur di sini, untuk tempat berdoa. Nah, ini yang salah. Au qasdil quburi lid-du'a'i 'indaha wa raja'il ijabati bid-du'a'i hunaka, atau meniatkan pergi ke makam tertentu untuk berdoa di sana dengan harapan doanya lebih dikabulkan. Au yastashiru anna ad-du'a 'indal qabri ajwabu min ghairihi, atau meyakini bahwa berdoa di dekat makam, di dekat kubur itu lebih mustajab daripada di tempat lain. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Jadi ini yang dipahami dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah ketika sudah dianalisa. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak melarang secara mutlak doa di makam Nabi atau di makam orang-orang soleh. Ya, lalu dari mana kalian paham dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah ini bahwasanya beliau melarang berdoa di makam Nabi atau di makam-makam orang soleh? Jadi beliau meluruskan pemahaman mereka bahwasanya kalian itu salah gitu. Tapi beliau ini tidak secara langsung berkata demikian. Jadi dengan bahasa kasarnya, kalian salah dalam memahami imam kalian, Imam Ibnu Taimiyah ini. Salah. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah pergi ke kubur dengan tujuan berdoa di sana. Karena berdoa di sana lebih mustajab itu dibandingkan tempat lain. Nah, ini pemahaman yang salah. Buktinya, apa buktinya kalau memang Syekh Ibnu Taimiyah perkataannya demikian? Nah, nanti beliau akan menukil perkataan Syekh Ibnu Taimiyah dari kitab beliau Iqtida As-Shiratal Mustaqim ini. Nah, kalau bisa bisa dirujuk, ya. Bisa dirujuk juz 2 halaman 765. Lanjut. Amma man kana ayyad'u Allah ta'ala fi tariqihi wa yattafiqu ay yamurra bil quburi fayad'u indaha. Adapun jika seorang sedang dalam perjalanan lalu kebetulan melewati kuburan dan berdoa di sana, aw ayyazura qabran fayusallimu ala sahibihi thumma yad'u fi makanihi dzalik, atau berziarah ke kubur lalu memberi salam kepada penghuni kubur tersebut dan berdoa di tempat itu, fala yalzamuhu ay yatahawwala ila al-qiblati wa la yuqalu fi haqqi innahu musyrikun aw mubtadi'. Maka ia tidak wajib menghadap kiblat untuk berdoa gitu. Jadi misalkan Anda di perjalanan, di perjalanan Anda ini lewat di makam, di kuburan. Ketika lewat di kuburan Anda berhenti, ya berhenti gimana ziarahnya, ziarah syar'inya
ia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Lalu ketika itu berdoa, apakah ketika dia berdoa harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap kubur? Ya tidak haruslah menghadap kiblat. Doa setelah dia mengucapkan salam pada ahli kubur. Ya. Lalu apakah dia dikatakan musyrik dengan berdoa menghadap ke makam, menghadap ke kuburan? La yuqalu fi haqqi innahu musyrik aw mubtadi. Tidak boleh dikatakan bahwa ia telah musyrik atau ahli bid'ah dengan melakukan itu. Buktinya kata beliau wa ilaika nususu kalami syekh fi hadzal mawdu'. Nah, di sini kami akan nukil nas dari perkataan Syekh Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Coba ini diperhatikan, qala fi iqtida'is siratil mustaqim. Di mana Syekh Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Iqtida'as sirat al-mustaqim. Kata beliau, فَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا قَصْدُ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ قَصْدُ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهَا أَوْ لَهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمَاكِنِ يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ. Termasuk dalam hal ini adalah meniatkan pergi ke kuburan untuk berdoa di sana atau untuk para penghuninya. Sebab berdoa di kubur itu atau di tempat lain terbagi menjadi dua bagian. Nah, jadi beliau Syekh Ibnu Taimiyah ini membagi tentang masalah berdoa di kuburan. Ahaduhuma an yahsula ad-du'a'u fil buq'ati bi hukmil ittifaqi la li qasdi ad-du'a'i fiha. Kaman yad'u Allah ta'ala fi tariqihi wa yattafiqu ay yamurra bil qubur أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا ونحوه لا بأس به. Ini perkataan siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kata beliau, bagian pertama nih tentang masalah doa di kuburan. Doa yang dilakukan secara kebetulan di suatu tempat, ya diantaranya adalah kuburan, bukan karena memang berniat berdoa di situ, seperti seorang yang misalkan yang berdoa kepada Allah di perjalanan dan kebetulan melewati kuburan atau berziarah, lalu dia memberi salam dan mendoakan keselamatan bagi dirinya dan orang-orang yang telah meninggal sebagaimana yang diajarkan dalam hadis. Maka hal seperti itu la ba'sah, ya la ba'sa, tidak apa-apa, artinya tidak masalah, ya bukan haram apalagi dikatakan syirik. Nah, ini perkataan siapa nih? Syekh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida'us Sirat al-Mustaqim. Ats-tsani, nah ini yang dilarang, ayyataharrad du'a indaha bihaitsu yastash'iru anna ad-du'a hunaka ajwabu minhu fi ghairihi. Yang kedua, sengaja memilih tempat kuburan untuk berdoa, ya, dengan keyakinan bahwa doa di sana lebih mudah dikabulkan oleh Allah daripada di tempat lain. Fahadzan na'u manhiyun anhu, maka jenis ini itu dilarang. Imma nahyu tahrimin au tanzih, baik larangan haram maupun makruh. Wa huwa ila tahrimi aqrab, dan larangan itu lebih dekat kepada keharaman. Wal farqu bainal babaini zahir. Jadi perbedaan antara dua jenis tadi itu sangat jelas, ya. Karena yang pertama itu secara kebetulan atau ketepatan ziarah atau melewati itu. Kalau yang kedua ini memang dia niat, ya, untuk berdoa di tempat tersebut. Walau taharrad du'a inda sanamin aw salibin aw kanisatin yarjul ijabata bid-du'a fi tilkal buq'ati lakana hadza minal azaim. Seandainya seseorang memilih tempat berhala, salib atau gereja untuk berdoa di sana karena mengharap doanya lebih cepat dikabulkan, maka itu termasuk dosa besar. Bal law qasada baitan aw hanutan fi suqi aw ba'da awamidi turuqati yad'u indaha yarjul ijabata bid-du'a indaha lakana hadha minal munkaratil muharramati idh laysa lid-du'a indaha fadlun. Bahkan kata beliau, jika seseorang menjadikan rumah,
toko atau tiang jalan sebagai tempat khusus berdoa dengan keyakinan doa di sana itu lebih dikabulkan, lebih mustajab, maka itu juga termasuk perbuatan yang mungkar dan terlarang. Karena tidak ada keutamaan apapun dalam berdoa di tempat-tempat tersebut. Ya, jadi perkataan beliau ini bisa disimpulkan bahwasanya doa ini tidak ada tempatnya, kan gitu. Boleh doa di mana saja. Yang penting kalau tidak ada larangan doa di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau misalkan dia pergi ke tempat tertentu dengan tujuan berdoa di sana, karena berdoa di sana itu lebih mustajab. Nah, ini yang disinggung oleh beliau di sini. Qala al-musannifu faqasdul quburi lid-du'a'i 'indaha min hadzal bab. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berdoa termasuk dalam kategori tersebut. Artinya termasuk yang dilarang. Bal huwa ashaddu min ba'dihi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an ittikhadhiha masajida wa 'an ittikhadhiha 'ida wa 'an as-salati 'indaha. Bahkan lebih berat daripada sebagian contohnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang menjadikannya sebagai tempat perayaan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di dekat kuburan. Bikhilafi katsirin min hadhihi al-mawadhi. Berbeda dengan banyak tempat lain yang tidak termasuk larangan seperti itu. ثم قال إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك المواطن. Kemudian kata beliau, sesungguhnya meniatkan pergi ke kuburan untuk berdoa di sana, warja ijabati bid-du'ai hunaka, dan berharap doa itu lebih dikabulkan daripada tempat-tempat yang lain. Amrun lam yashra'hu Allahu wala rasuluhu. Itu adalah suatu perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wala fa'alahu ahadun minas sahabati wala tabi'in wala a'immatul muslimin, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun imam kaum muslimin. Wala dzakarahu ahadun minal ulama'is shalihin al mutaqaddimin, dan juga tidak pernah disebutkan oleh seorang pun dari ulama shalihin terdahulu. Tsumma qala ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم كما ذكرنا بعضه انتهى. Kata beliau, man ta'ammala kutubal athar wa 'arafa hal salaf, barang siapa yang menelaah kitab-kitab asar, kitab-kitab riwayat para salaf, wa hal salaf, dan memahami keadaan generasi terdahulu, tayaqqana qat'an, maka ia akan yakin dengan pasti, annal qaum ma kanu yastaghithuna 'indal qubur, bahwa mereka tidak pernah beristighosah memohon pertolongan di kuburan, wala taharruna du'a indaha aslan, dan tidak pernah sengaja memilih kuburan untuk tempat berdoa, bal kanu yanhauna 'an dzalika man yaf'aluhu min juhalihim, bahkan mereka melarang orang-orang awam yang melakukan hal itu, kama dzakarna ba'dahu, sebagaimana telah kami sebutkan sebagian contohnya. Intaha, ini kutipan dari perkataan siapa? Syekh Ibnu Taimiyah fi kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim.
Bahkan di sini didukung oleh perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rais Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi du'ai 'inda al-qabri. Ad-du'a 'inda al-qabri laysa bid'atan wala syirka. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini mengatakan bahwasanya berdoa di makam, di kuburan itu bukan bid'ah, bahkan itu bukan syirik. Lalu mereka dari mana ya mengatakan bahwasanya berdoa di makam itu adalah syirik? Allah. Suila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab an qawlihim fil istisqa la ba'sa bitawassuli bis salihin wa qawli Ahmad yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah ma qawlihim innahu la yustaghasu bi makhluqin. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pernah ditanya tentang perkataan sebagian orang ketika istisqa, memohon hujan, tidak mengapa bertawasul dengan orang-orang soleh. Dan juga perkataan Imam Ahmad, bertawasul itu hanya dengan Nabi SAW saja. Sedangkan di sisi lain mereka berkata tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Lalu apa jawaban dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Faqal fal farqu zahirun jiddan wa laysa al-kalamu mimma nahnu fihi. Bahwa perbedaannya sangat jelas dan pembicaraan ini sebenarnya bukan dalam konteks yang sedang kita bahas, ya. Fa kaunu ba'din yurakhisu bit tawassuli bis salihin wa ba'duhum yakhussuhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan tawassul dengan orang-orang soleh, sebagian lainnya membatasinya hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarul ulama yanha 'an dzalika wa yakrahu. Dan mayoritas ulama melarang dan memakruhkannya. Fa hadhihi al-mas'alah min masail al-fiqh wa in kana as-shawab 'indana qaulul jumhur. Maka ini adalah masalah khilafiyah, masalah fikih, bukan masalah akidah. Dan meskipun pendapat yang benar menurut kami adalah pendapat jumhur, bahwasanya itu makruh. Fala nunkiru ala man fa'alahu wala inkar fi masail ijtihad. Maka kami tidak boleh mengingkari orang yang melakukannya, bertawassul pada si fulan. Sebab tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Nah, sampai di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tidak menyalahkan orang-orang yang bertawassul, kan gitu. Lakin inkaruna ala man da'a li makhluqin a'zam mimma yad'u Allah ta'ala wa yaqsidu al-qabra yatadarra'u 'inda darihi Syekh Abdul Qadir aw ghairihi yatlub minhu tafrij al-qurbat. Namun yang kami ingkari, kata beliau, adalah terhadap orang yang berdoa kepada makhluk, bahkan lebih banyak berdoa kepada makhluk daripada kepada Allah, atau yang sengaja mendatangi kubur seperti makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang lainnya. Ia memohon di sana agar dilepaskan dari kesusahan. Wa ighatsatul lahafat wa iqta'ar raghabat, dan ingin diberikan keinginannya, ditolongnya dari kesulitan, ya. Fa aina hadza mimman yad'u Allah mukhlishan lahu ad-din la yad'u ma'allahi ahada. Maka bagaimana bisa disamakan orang yang seperti itu dengan orang-orang yang berdoa hanya kepada Allah dengan tulus tanpa menyekutukan siapapun dengannya. Walakin yaqulu fi du'ahi, akan tapi dia seakan-akan ada istidrak ini dari beliau. Lakin yaqulu fi du'ahi as'aluka bi nabiyyika aw bil mursalin aw bi ibadika salihin aw yaqsid qabra ma'rufin aw ghairahu yad'u indahu lakin la yad'u illa Allah. Lakin la yad'u illa Allah mukhlishan lahu ad-din fa inna hadha mimma nahnu fihi. Ya, jika seorang dalam doanya berkata, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, dengan perantaraan nabimu atas
para rasulmu atau hamba-hambamu yang soleh, ibadikas sholihin, hamba-hambamu yang soleh, atau ia mendatangi sebuah kubur yang terkenal lalu berdoa di sana. Namun ketika dia berdoa, apakah berdoa ke kubur tersebut? Tidak. Dia berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Lalu bagaimana hal seperti ini disamakan dengan perbuatan syirik yang kami bicarakan? Nah, jadi al-khulaso, kesimpulan dari perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, bahwasanya berdoa di kubur itu bukan suatu kesyirikan atau bukan pekerjaan yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan apa yang kita bahas kali ini adalah bahwasanya berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berdoa di makam-makam orang soleh itu hukumnya tidak masalah ya. Adapun orang yang mengatakan itu syirik, ya mungkin mereka, ya semoga mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Mungkin mereka itu salah dalam memahami perkataan-perkataan imam-imam mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.